Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan pencinta penyidik Kolbu Channel dimanapun Anda berada, waktu kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah kita kembali bisa berjumpa melalui tayangan penjernih Kolbu Channel. Dan insyaAllah pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan taujih rakhiyah terkait dengan kriteria manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pencinta penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wujud dari ta'abud ilallah, ibadah hamba pada sang Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan atau menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang Allah ciptakan di muka bumi, kita pun mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara stabilitas alam semesta yang telah Allah ciptakan. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan kriteria hamba atau manusia yang terbaik di muka bumi ini, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus merujuk atau menjadikan referensi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan apresiasi atau pandangannya atau penilaiannya terhadap kriteria manusia yang terbaik. Rasulullah SAW memberikan beberapa kriteria manusia yang terbaik melalui sabda beliau. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian, atau sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran tentunya seperti halnya tayangan yang telah disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Haji Dr. Us Mauludin MA, bahwa ada beberapa tahapan dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah meluruskan niat. Dan tahapan-tahapan berikutnya yang beliau sampaikan termasuk di dalamnya adalah setelah meluruskan niat, maka mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Oleh karena itu perlukan pemahaman kita, kemampuan kita dalam pelajari terkait dengan pendukung dalam tilawah Al-Quran, yaitu tajwid dan tahsinul Quran. Tahsinul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yang tepat. Ini mendukung semangat untuk tilawah. Pada akhirnya kita bisa mentadaburi, di dalamnya ada tahfizul Quran,
hingga sampai kepada implementasi atau pengamalan Al-Quran dalam kehidupan. Para pemirsa dan pencinta pendidik Kolbu Channel rahimakumullah, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Al-Quran yang dibaca oleh para hambanya ini sebagai syafaat di yaumil kiamah nanti. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena niscaya di hari kiamat nanti, yaumul akhir nanti, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Dan ingatlah bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran Allah lipat gandakan pahalanya. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi apa kata Rasulullah? Alifun harfun, lam harfun, mimun harfun. Masing-masing huruf diperhitungkan nilai pahalanya. Karena itu, jangan lagi ada kata bermalas-malasan untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Tingkatkan terus motivasi atau semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan jangan lupa, setelah mahir, menguasai ilmu Al-Quran, baik membacanya, maupun ilmu tafsirnya, maupun mentadaburi Al-Quran, maka jangan lupa untuk mengajarkan kepada handai tolang saudara-saudara kita dan sahabat serta kaum muslimin yang lainnya yang belum mempunyai kemampuan dalam membaca Al-Quran. Para pemirsa dan pencinta pendidik Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa kriteria manusia terbaik yang kedua menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah mengatakan, baik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluarga. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik, tidak hanya dalam beribadah, terdapat juga kebaikan dalam diri beliau pada saat bermuamalah dan juga bermunakahah, berinteraksi dengan anggota keluarga beliau, dengan istri dan anak-anaknya serta sanak famili, handai tolan dan para kerabat atau sahabat. Para pemirsa dan pencinta pendidik Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa kriteria yang ketiga menurut Rasulullah SAW yang masuk kriteria manusia terbaik di muka bumi ini? Rasulullah telah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Dia mengatakan, khairukum may yurza khairuhu wa yu'man syarruhu, yang artinya baik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan paling sedikit, paling kecil keburukan dalam dirinya, dan orang lain merasa aman ketika berada di dekatnya. Para pemirsa dan pencinta pendidik Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa kriteria yang keempat? Kategori atau kriteria manusia yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia mengatakan, khairukum man at'amat ta'am, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang memberi makanan pada orang lain yang membutuhkan. Makanan dalam hal ini tentunya ada dua kriteria, yaitu makanan untuk jasadiah, makanan yang kita makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, dan makanan untuk memenuhi kebutuhan rohaniah, itu berupa nasihat, wasiat, wejangan, saran,
kalimat-kalimat bijak atau kalimat-kalimat hikmah. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan ini merupakan respon dari Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh salah seorang sahabat. Dan ini pernah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya ketika berbicara tentang umur, di mana Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, orang atau manusia yang diberi umur panjang, kemudian baik amal perbuatannya. Umur yang panjang itu dihabiskan dengan kebaikan dalam kehidupannya. Itulah kategori orang terbaik menurut Rasulullah SAW. Para pemirsa dan cinta pendidik Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa kriteria yang terakhir kategori manusia yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan maslahat, memberikan manfaat untuk orang lain. Inilah 6 kriteria di antara sekian banyak kriteria manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memiliki di antara kriteria yang ada ini dan kita termasuk manusia yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW, dan kelak yaumil akhir kita berada di bawah naungan panji Rasulullah SAW, dan insyaallah kita akan bersama-sama masuki Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan dan kekal di dalamnya insyaallah. Begini dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.